sebagai anak prajurit gitu ya, tentara bawahan ya. Nah, pastinya sangat sulit ditinggal orang tua, kemudian harus juga bersama keluarga yang serba kekurangan gitu. Sehingga gue harus ditempa dengan kehidupan, dengan perjalanan gue yang jauh dari musik. Justru musik gue kehidupan itu sendiri ya, sebenarnya sudah menjadi bagian yang kemudian itu gue terpotret sama kehidupan gue. Bagaimana gue harus dibully di SD karena gue orang miskin, nggak bisa bayaran, misalnya karena bokap kemudian di Timor seperti itu ya, dinas selalu keluar, Pulau Bintan, kemudian Timor, terus ya gue berkeluarga itu harus bisa bertahan hidup, ya menyambung hidup dengan kekuatan apa adanya yang ada di dalam. Dan gue juga sepulang sebelum berangkat sekolah gue harus bantu emak dagang gitu ya, keliling kampung jual gorengan seperti itu ya. Terus pulang sekolah gue harus pergi ke pasar sendiri, itu inisiatif gue untuk mencari uang saku tambahan ya buat gua nabung. Gue pergi ke pasar Minggu ya, yang dimana gue jual kantong plastik di sana masih sangat halus banget tuh posisi gue. Nah artinya gue tuh jauh banget dari yang namanya referensi sampai bisa dikatakan sampai SMP ya, sampai gue masuk Taruna Pelayaran yang juga akhirnya juga jauh dari musik ya, yang sampai kemudian ya gue tahu musik di saat gue harus ambil gitar dan gue harus ngamen untuk menyambung hidup gue ya. Dan semenjak itulah gue kemudian kenal lagu-lagu, gue kenal namanya, oh ya kayaknya lagu ini asik nih kalau buat digunting nih ya, buat guntingan namanya di kontak kolekan ya, guntingan kalau guntingan nih, wah bagus nih lagunya Harvey Marholo gitu ya, wah bagus nih lagunya Nicky Astria, oh bagus nih lagunya Ahmad Albar ya, wah bagus nih lagunya Iwan Fals gitu loh. Berarti kalau bisa disimpulkan dari cerita Mike sendiri berbenturan dengan punk itu bukan dari ideologinya dulu ya, tapi dari kehidupan secara langsung gitu. Iya, dan itu yang kemudian juga kuat untuk mempengaruhi apapun yang masuk ke diri gua gitu. Artinya itu harus gua ukur dengan pengalaman yang gua rasakan secara pribadi gitu. Seperti itu. Jadi emang pada akhirnya ya ketika gue juga akhirnya sangat tertarik dengan punk ya, di saat kemudian dia juga membicarakan soal keadilan gitu ya, soal bagaimana persamaan hak seperti itu loh, tentang bagaimana buasnya para politikus gitu loh yang mengambil hak-hak rakyat seperti itu loh ya. Dan di situ loh mulai kayaknya ini gue banget deh gitu loh kayaknya gitu loh ya. Nah di situ lah gue mulai mengenal tentang suara punk yang memang cenderung pada akhirnya gue melihat ya ngomongin tentang realitas, yang kemudian realitas itu menjadi spiritnya ada punk itu.